Pemeran utama di film ini adalah seorang gadis cantik bernama Abby. Saat ini Abby diam-diam kabur dari ayahnya untuk mengejar mimpinya. Ia pun menuliskan sebuah surat kepada ayahnya alasan dia kabur tanpa permisi. Jadi dari kecil Abby sudah diajari bermain poker karena ayahnya kecanduan main kasino. Bahkan Abby pun jago banget dan mendapatkan julukan The Lucky 13. Tapi sebenarnya yang Abby inginkan adalah berkuliah sama seperti anak-anak seusianya. Nah, makanya Abby kabur dari ayahnya. Sampainya di kampus, Abby disambut sama teman masa kecilnya bernama Mer. Mer ini anaknya emang meriah banget. Lalu Mer pun langsung mengajak Abby untuk melihat asrama mereka. Ya, walaupun berantakan tapi asrama ini udah lebih dari cukup untuk memulai pertualangannya Abby. Mer juga menceritakan pacarnya yang bernama Sepli, yang katanya ganteng banget. Singkat cerita, di malam harinya Abby, Mer dan Sepli menghabiskan waktu dengan menonton acara baku hantam. Ya, mirip-mirip Fight Club gitulah. Nah, di sini pertama kalinya Abby bertemu dengan Travis, sang juara bertahan dan raja di arena tarung tersebut. Dari tatapan pertama Abby udah klepek-klepek, badannya yang tegap, posturnya kekar dan tatonya yang membuat Abby langsung menjadi anget. Karena disebut-sebut juara bertahan, Travis dengan mudah meluluh lantakan lawannya ini. Dari pandangan pertama inilah Abby benar-benar udah gak bisa berkata apa-apa lagi. Bahkan Abby pun sampai berimajinasi tentang Travis. Badan kekar dan tegapnya Travis seakan-akan menari di pikirannya Abby. Singkat cerita, di pagi harinya Abby buru-buru bangun, membuka spray dan memutar kasurnya, yang ternyata Abby ini menyimpan uang di dalam kasurnya itu. Uang sebanyak ini dia gunakan untuk membayar kuliah. Sebenarnya dia nggak boleh bayar kuliah secara cash dan harus lewat bank, tapi ya udahlah ya, buat kali ini diperbolehkan. Nah, inilah perkenalan Abby dengan Travis. Ternyata Travis ini tuh teman dekatnya Sepli dan Mer. Jadi pastinya Abby bakal sering bertemu dengan Travis. Pas lagi pelajaran, si Abby dengan santainya melihat Instagramnya Travis. Ketika lagi stalking itulah ternyata Travis berada di belakangnya. Sambil tersenyum, Travis ngeliatin Abby yang asik melihat foto-fotonya. Ya, karena udah ketahuan kayak gini, Travis pun mengajak Abby buat kencan, tapi Abby menolak dan yang terjadi, si Travis pun tetap menjemput Abby. Dan mereka pun akhirnya jalan bareng. Di sini Travis menceritakan kalau ibunya ini udah meninggal sejak dia umur 3 tahun. Jadi sejak kecil, Travis hanya diasuh oleh bapaknya dan hidup bersama 5 orang saudaranya. Makanya karena hidup bersama laki-laki semua, membuat karakter dan mental Travis tuh jadi keras dan tangguh. Tapi apapun yang dibicarakan Travis malam ini, Abby mempertegaskan hubungan mereka cuma sebatas teman aja, gak boleh lebih. Singkat cerita, pagi pun tiba, Abby yang lagi mau olahraga gak sengaja menabrak seorang laki-laki yang bernama Parker. Dan akhirnya mereka pun berkenalan. Kesialan Abby di hari ini ternyata bukan cuma ini aja. Di sore harinya pas lagi dia mandi, air di asramanya mati. Makanya dia pun menginap di kosannya Mer, yang kebetulan Mer ini tidak tinggal di asrama. Jadi Mer tinggal bersama pacarnya si Sepli. Selain mereka berdua, di sini juga ada Travis. Tapi mau gimana lagi, Abby pun mau gak mau harus berbagi kamar dengannya. Seperti biasa, Travis mengeluarkan rayuan mautnya, tapi Abby tetap aja teguh pada pendiriannya dan tidak mudah tergoyahkan. Mereka pun harus berbagi kamar dan yang terjadi Abby bangun tidur sambil memegang batangnya Travis. Satu rumah pun jadi panik, apalagi saat Mer dan Sepli keluar menggunakan pakaian suster dan pasien. Abby pun gak punya waktu untuk menjelaskan karena dia ada ujian sebentar lagi. Bahkan Abby pun sampai gak ganti baju karena waktunya udah mepet dan yang terjadi dia malah terjatuh. Walaupun begitu, Abby masih lulus dari ujiannya. Tapi masih ada mengganggu pikiran Abby, yaitu ayahnya yang selalu meneror dan selalu mengirimkan pesan kepadanya. Ayahnya ini bertanya di mana Abby. Mer pun memberikan saran untuk melupakan saja dan fokus sama kuliahnya. Abby pun malah menghabiskan waktu malam ini dengan berkencan dengan si Parker. Ya, si Parker. Makanya malam ini Abby mengenakan dress warna merah yang sangat cantik banget. Ceritanya sih mau makan malam. Abby pun diajak ke sebuah restoran Italia dan makan malam pun berjalan dengan sangat romantis. Setelah makan malam, Parker pun mengajak Abby menonton sebuah pertunjukan. Si Abby kira pertunjukannya ini drama atau musikal. Yang ternyata pertunjukan yang Parker maksud adalah baku hantam. Apalagi yang bakal bertarung si Travis. Ternyata Parker ini penggemar beratnya Travis. Di sisi lain, Travis lagi galau karena Abby tidak membalas pesannya. Sepli jadi bingung karena harusnya Travis fokus aja buat menang. Namun di sela-sela itu tiba-tiba Abby datang.
Travis dan Abby pun berdebat. Di sini Abby khawatir kalau Travis harus bertanding. Travis malah jadi senang karena Abby mengkhawatirkannya. Mereka lalu malah jadi taruhan. Kalau Travis bisa menang, Abby harus menginap di rumahnya selama sebulan. Sedangkan kalau Travis kalah, maka ia tidak boleh berpush rank selama 3 bulan. Taruhan pun ditentukan. Abby berharap Travis kalah. Tapi yang terjadi, Travis malah dengan mudah mengempaskan lawannya ini. Sekali tabok, lawannya pun langsung tumbang. Yang paling kasihan si Parker karena dia gak habis pikir kok bisa-bisanya Abby mau menginap di rumahnya Travis. Ini bukanlah ide yang bagus. Mereka berdua pun malah bertengkar. Tapi mau gimana lagi, taruhan adalah taruhan. Dan Abby kalah jadi harus menepatinya. Hari-hari berlalu, mereka pun menjalani hari-hari yang buruk. Abby bersifat sangat agresif dan mulai menguasai rumah ini. Ia mengajak Mer berolahraga bersama. Sampai akhirnya Sepli pun juga ikutan. Tapi setelah seminggu berlalu, Abby mulai enjoy jalanin ini semua. Abby pun mulai ikut olahraga bersama Travis. Dan puncaknya, Abby dibawa ke rumahnya keluarga Travis. Di sana Abby diperkenalkan kepada 5 saudaranya Travis. Jadi semua saudara Travis itu laki-laki, sedangkan ibunya Travis sudah meninggal saat dia masih kecil. Dan ya, inilah keluarga Travis. Abby berdiri di tengah saudara-saudara Travis. Makan malam pun dihidangkan. Setelah selesai makan malam, ternyata keluarga Travis ini suka banget main poker. Akhirnya mereka pun main poker bersama. Abby pun diajak untuk bermain bersama mereka. Dan ternyata Abby bisa mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Dari sinilah terungkap kalau Abby adalah The Lucky 13 atau bocah ajaib yang memiliki kemampuan bermain poker di atas rata-rata. Abby sengaja memalsukan namanya supaya bisa berbaur di tengah masyarakat. Seisi rumah Travis pun langsung meriah. Mereka pun langsung memeluk Abby dan meminta foto dengannya. Hari-hari berlalu, Abby dan Travis jadi semakin akrab. Semuanya udah berubah jadi canda dan tawa. Tapi dengan semua yang Abby dapatkan bersama Travis, ayahnya Abby masih aja tetap terus mengirimkan pesan kepadanya. Nah, gak sengaja pesan itu dibaca oleh Travis. Travis pun ngambek. Travis mengira Abby udah punya pacar. Seharian pun Travis hilang entah kemana. Pulang-pulang dengan keadaan mabok. Abby pun cuma menjelaskan kalau yang kirim pesan itu adalah bapaknya. Travis cuma salah paham. Tapi Abby udah terlanjur khawatir dan sakit hati karena Travis pergi gitu aja tadi malam. Abby pun malah menghabiskan waktu di perpustakaan sampai ketiduran. Kemudian datanglah si Parker yang menghibur Abby, mendengarkan keluh kesah Abby sampai Abby bisa tersenyum kembali. Dari pagi sampai tengah malam Parker menemani Abby yang sedang murung. Tiba-tiba Parker mengajak Abby pergi keluar gedung untuk pergi ke sebuah tempat. Dan di sana mereka masuk, ternyata surprise kejutan ulang tahun untuk Abby. Yap, hari ini adalah hari ulang tahunnya Abby. Mer dan Sepli mengumpulkan semua orang untuk pesta ini. Semua ini ternyata idenya dari Travis. Tapi saat Abby ingin berterima kasih kepada Travis, Travis masih jual mahal. Makanya Abby jadi kesal dan melampiaskannya dengan minum-minum. Pokoknya malam ini meriah banget sampai Abby muntah. Untung aja ada Travis. Dialah yang membantu Abby membersihkan kekacauan ini semua. Nah, di saat inilah bapaknya Abby kembali nelpon. Ya, namanya orang mabuk, Abby pun ngasih tahu dia berada di mana. Benar aja gak pakai lama pas Abby mau kuliah, datanglah abang-abang pakaian rapi nyari Abby. Abby pun cuma cuek aja pada awalnya. Tapi ternyata abang ini malah menangkap ayahnya Abby. Karena ayahnya Abby memiliki banyak hutang. Abby pun menjadi panik dan ya mau gak mau dia pun ikut diangkut sama abang ini. Singkat cerita, Abby pun sampai di Las Vegas, tempat di mana ia dilahirkan dan dibesarkan. Sedangkan Travis bingung setengah mati karena Abby menghilang. Ditelepon pun gak diangkat. Dan akhirnya Travis pun tahu kalau Abby pasti lagi di Las Vegas dari HP-nya Mer. Gak pakai lama Travis pun pergi ke Las Vegas. Dan inilah ayahnya Abby yang bernama Mick. Sedangkan ini adalah Om Benny yang dihutangin sama si Mick. Mick ini sudah berutang $100.000 atau setengah miliar. Ya, pada intinya Om Benny minta Abby untuk bermain poker agar mengembalikan hutang ayahnya. Abby pun gak punya pilihan, mau gak mau dia pun harus ikut. Dan inilah Abby dari seorang gadis culun berubah 180 derajat jadi gadis yang mempesona dan siap meluluh lantakan papan permainan. Pada awalnya Abby diremehkan, tapi perlahan-lahan Abby menunjukkan kalau dialah yang harusnya ditakuti. Dalam satu malam Abby berhasil mendapatkan 1,5 miliar. Abby pun buru-buru pergi dari kasino dengan bawa semua koin. Tapi tiba-tiba datanglah Jesse, teman SMA-nya Abby. Sekarang Jesse bekerja sebagai satpam di kasino ini. Dan Jesse tahu kalau Abby masih di bawah UMR. Makanya semua koin yang dia punya diambil sama Jesse.
Abby yang gak bisa berbuat apa-apa, dia pun cuma bisa nangis dan menelpon ayahnya buat kabur karena Abby gak bisa membawakan uang tebusan. Om Benny pun malah menyuruh Abby jadi tukang servis businya. Tapi tiba-tiba datanglah Travis untuk menyelamatkan Abby. Travis pun harus terlibat baku hantam sama para penjaganya Benny. Semua penjaga itu pun tumbang, Travis pun kabur bersama Abby. Untuk merayakan keberhasilan mereka, Abby pun dipusreng sama Travis. Singkat cerita, seusai tempur, Travis pun membuka ponselnya Abby. Di sana ada pesan dari Benny. Travis pun gak sengaja melihat papan pengumuman baku hantam amatir. Travis pun menelpon Benny untuk memasukkannya ke pertarungan amatir yang nantinya uang ini bisa buat bayar hutangnya bapaknya Abby. Saat Abby terbangun, dia pun heran melihat videonya Travis yang akan bertanding di Beyond Combat. Travis pun menyuruh Abby untuk tenang dan pergi dari Las Vegas menggunakan mobil yang udah disiapkan di bawah. Nah, pas Abby mau pergi inilah dia nggak sengaja melihat Jesse dan bapaknya lagi bertransaksi. Dan jadi ternyata Abby ini sudah dijebak oleh bapaknya sendiri. Jadi ayahnya itu gak berhutang sama Benny. Ayahnya cuma berpura-pura supaya Abby bisa main poker kembali. Ayahnya ternyata malas kerja, makanya dia manfaatin Abby. Di sisi lain, Travis udah di dalam ring untuk baku hantam. Namun betapa kagetnya, si Travis ternyata lawannya adalah abang-abang yang berbadan sangat besar. Tapi gak ada alasan buat Travis untuk mundur. Bahkan pertandingan itu pun tanpa aturan. Jadi bebas menggunakan rantai dan juga boleh dibantu oleh temannya. Di sini Travis benar-benar gak bisa berkutik, tapi di saat Travis terpojok, gedung di sana tiba-tiba kebakaran. Mereka pun kabur dan menginap di sebuah hotel. Ya, setelah semalaman istirahat, keesokan harinya mereka bertiga pun pulang. Sepli menggunakan motor, sedangkan Travis dan Abby merayakan keberhasilan mereka dengan minum dan menikmati satu malam tumpuk uang hasil kemenangan Abby. Film pun selesai. Nah, seperti itu lalu cerita dari film Beautiful Disaster. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Judi Setiawan, thanks for watching video, and until next time.